teman-teman, selamat datang kembali di video komunikasi analog ini. Di video ini saya akan memulai topik baru, yaitu double sideband carrier. Sebelumnya sudah dibahas double sideband full carrier di video-video sebelumnya. Saya harap kalian sudah menonton video-video tersebut. Jika belum, kalian bisa menonton video tersebut lalu kemudian datang ke video ini. Jadi sekarang di sini saya akan membahas double sideband surprise carrier. Pertama-tama saya akan memberitahu kalian bahwa itu juga merupakan skema modulasi amplitudo. Jadi, apa itu modulasi amplitudo? Amplitudo pembawa diubah sesuai dengan amplitudo sinyal informasi. Jadi, jika sinyal informasi direpresentasikan oleh XT, di mana XT itu merepresentasikan informasi sinyal yang bersifat acak. Jadi, saya sudah memberitahukan bahwa sinyal informasi harus bersifat acak agar sinyal tersebut mengandung informasi. Jika deterministik, maka itu tidak termasuk informasi apapun. Jadi, XT di sini adalah informasi sinyal. Setelah itu, kita akan mengambil CT sebagai carrier signal atau carrier signal. Setelah itu kita memiliki MT yang merepresentasikan sinyal termodulasi atau modulate signal. Jadi sekarang apa itu double sideband surprise carrier? Pada sinyal pembawa yang ditekan pada sisi gandanya. Sinyal frekuensi rendah yang dikalikan dengan sinyal frekuensi tinggi, yaitu XT dikalikan dengan CT. Jadi sekarang ketika XT dikalikan dengan CT, kita akan mendapatkan MT. Jadi setelah mendapatkan MT dari perkalian XT dengan CT, sekarang kita akan melihat diagram blok untuk DSBSC. Blok dalam diagram DSBSC memiliki blok yang sangat penting yang disebut dengan modulator produk. Kita akan melihat pembagian lainnya, yang mana pembagian DSBSC yang paling sederhana. Jadi di sini di modulator produk kita memiliki dua masukan, yaitu yang pertama XT, kemudian yang kedua ada CT. Jadi, pada keluaran, kita akan mendapatkan XT ke CT, yang ini adalah sinyal termodulasi kita atau yang kita sebut dengan MT. Jadi sekarang kita mendapatkan FC cos T itu sebagai FC kali CT sama dengan MT. Saya harap sebelumnya bahwa Anda mengingat bahwa MT untuk DSBFC sama dengan VC ditambah XT cos omega CT. Dimana CT itu sama dengan cos omega T. Jadi kita merepresentasikan CT sebagai amplitudo konstan VC yang direpresentasikan oleh FC dan tidak memiliki fase apapun. Jadi jika kita harus melihat DSBFC, maka direpresentasikan dengan persamaan ini. Jadi sekarang kita untuk melihat M omega DSBFC dinyatakan dengan persamaan berikut, yaitu VC W omega dikurangi omega C ditambah W tambah WC ditambah setengah X omega C ditambah X W tambah WC. Dapat dilihat di video sebelumnya untuk lebih jelasnya karena saya lewatkan untuk lebih cepatnya. Dan ini frekuensi spektrum untuk bagian DSBFC. Jadi di sini saya akan membagi fungsi dari pada persamaan ini, di mana kita bisa melihat untuk persamaan yang omega C kita mendapat
ini, dan kita juga mendapat satu lagi untuk minus omega C. Ini dari mana? Ini kita dapat dari persamaan berikut. Nah, berikutnya kita mempunyai M omega DSBSC. Hal tersebut akan sama dengan Fourier transformation dari dikalikan dengan XT dikali VC red omega WCT. Jadi XT di sini direpresentasikan sebagaimana yang telah ada di sini, dan juga VC juga direpresentasikan dengan CT berikut. Jadi kita mendapat F dikali T, Fourier transformation sama dengan X T per 2 dikali E pangkat minus Joule omega CT ditambah E pangkat Joule omega CT. Jadi sekarang untuk M omega DSBSC sama dengan ini kita ketahui adalah yang digeser dari persamaan berikut. Jadi untuk omega DSBSC kita dapat ini setengah dikali X dikalikan dengan omega dikurangi omega C ditambah X dikalikan dengan W ditambah X dikalikan dengan omega ditambah omega C, yang dimana X omega itu adalah Fourier transformation dari XT sendiri. Nah, jika dituliskan dalam diagram, dalam grafik kita menemukan WC kita representasikan dengan berikut, dan min WC ini didapat dari min W dikurangi WC, omega dikurangi omega C. Nah, kita akan membandingkan persamaan dari DSBFC dengan DSBFC. DSBSC. Di sini untuk bandwidth sendiri, bandwidth DSBFC memiliki hasil akhir yang sama dengan bandwidth DSBSC, dan maka hal itu kita dapat bahwa bandwidth dari DSBFC dan SC adalah sama. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian deteksi dari DSBFC, di mana ketika kita berbicara tentang detection of DSBSC, sebelumnya di DSBFC kita berbicara tentang keterbatasan dan kelebihan. Kita dapat memiliki pemancar sinyal yang sederhana. Jadi DSBFC atau pembawa penuh dapat direpresentasikan dengan menggunakan detektor envelope detektor. Namun di sini kita tidak dapat menggunakan detektor envelope. Jadi di sini kita hanya dapat menggunakan detektor sinkron. Di sini saya akan menjelaskan dari diagram bloknya. Di sini kita memiliki produk modulator. Jadi input pertamanya adalah MT. Saya harap Anda mengingat apa itu MT, yang dimana itu adalah XT dikalikan dengan CT, dan input keduanya adalah CT, kemudian melewati LPF atau low pass filter, dan setelah LPF kita akan menghasilkan RT. Jadi sekarang kita akan mencari tahu RT. Kita terlebih dahulu kita harus mencari tahu R aksen T. R aksen T dapat ditulis dengan XT dikalikan dengan VC cos omega CT dikalikan dengan VC cos omega CT sama dengan ini, kita mendapatkan R aksen T sama dengan XT dikalikan dengan VC kuadrat cos kuadrat omega CT. Dari mana kita mendapat tersebut? Kita mengalihkan VC dengan cos omega T, maka kita mendapat XT dikalikan VC kuadrat cos kuadrat omega CT sama dengan XT VC kuadrat dikalikan dengan 1 ditambah cos 2 omega CT dibagikan dengan 2. Kita mendapat hasil akhir yaitu XT VC kuadrat dibagi 2. Jadi setelah melewati LPF,
sinyal berikut ini akan tidak diterima, sehingga maka kita mendapatkan hasil berikut ini melalui LPF tersebut, yang mana XT ini merupakan sinyal frekuensi rendah. Jadi sinyal ini terdiri dari dua bagian, yaitu R aksen T sama dengan XT VC kuadrat dibagi 2 ditambah XT VC kuadrat dibagi 2 cos 2 omega CT. Jadi sekarang jika kita mencari R aksen omega, kita mendapat X dikalikan dengan omega VC kuadrat ditambah per 2 ditambah VC kuadrat per 2 dikali konstanta yaitu setengah, kemudian dikalikan dengan X dikali omega dikali 2 omega CT ditambah X dikalikan dengan omega T ditambah 2 omega C. Nah, untuk merepresentasikan persamaan berikut, kita dapat menggambarkannya pada grafik berikut ini. Nih, kita menemukan 2 UEC dari berikut ini, dari rumus berikut. Terus kita juga akan mendapat sebelahnya lagi min 2 omega C dari persamaan berikut yang di sebelahnya. Nah, jadi kita dapat merepresentasikannya seperti berikut ini. Kita dapat melihat bahwa ketika dilewatkan melalui low pass filter, sinyal yang berfrekuensi tinggi akan hilang. Jadi yang kita dapat hanya R omega yang sama dengan sinyal yang berpusat di nol, yang merepresentasikan X dari omega dikali VC kuadrat per 2. Sekarang kita dapat mengetahui keluaran ini berapa X dari omega dengan bantuan inverse untuk transformasi. Kita dapat mengetahui X dari T. Jadi ini pada dasarnya adalah deteksi sistem pembawa yang ditekan pita sisi gandanya. Jadi sekarang saya harap Anda memahami dengan jelas apa itu DSPSC dan bagaimana kita dapat menghasilkannya, dan apa bedanya dengan DSPSC, dan bagaimana kita dapat mendeteksinya, dan juga spektrum sinyal yang terdeteksi. Jadi saya akan mengakhiri sesi saya di sini. Saya harap Anda memahami setiap dan semua penjelasan yang telah kita bahas di sini. Jika Anda masih ragu, Anda bisa mengulangnya dan menonton kembali. Sekian dan terima kasih.